Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalin hubungan dengan sesama makhluk memanglah tidak mudah. Banyaknya perbedaan baik dari segi ekonomi, pola pikir, ataupun status menjadi faktor ketidakmudahan tersebut. Bersosial bukanlah hal yang enteng karena kita dihadapkan oleh banyak hal yang bisa jadi bertentangan dengan pemahaman pribadi. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Saya Janatul Khair dari Lokal 21B1 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam akan sedikit mempresentasikan mengenai lingkungan tempat tinggal saya. Sebagai seorang manusia yang pada hakikatnya adalah makhluk sosial, bersosial menjadi poin utama dalam bermasyarakat. Cara bersosial yang baik akan menghasilkan impresif yang juga baik. Sebaliknya, interaksi yang buruk akan menyebabkan banyaknya penilaian negatif dan pula kecenderungan-kecenderungan lainnya. Memang sih ada benarnya untuk tidak selalu menuruti justifikasi dari orang lain. Namun, membangun hubungan yang efektif dengan sesama individu, apalagi yang berada di satu daerah dan dianggap tetangga, tidak ada salahnya demi membangun lingkungan tempat hidup yang nyaman dan sejahtera untuk ditinggali. Itulah salah satu keunggulan dari daerah yang sekarang ini saya tinggali. Tingkat sosial dan rasa persaudaraan yang tinggi menjadi salah satu keunggulan yang bisa dibanggakan. Inisiatif saling tolong-menolong tumbuh dari kerekatan antara masyarakat. Potensi yang ada bukanlah sumber daya alam seperti pertanian atau perkebunan, bukan juga seperti banyaknya sumber daya alam yang ada di sekitar, melainkan sumber daya manusia. Masyarakat yang sedang bekerja, usaha yang sering mereka lakukan adalah pekerjaan basic dengan untung yang bisa luar biasa jika pintar dalam mengelola usahanya, yaitu perdagangan. Segala jenis perdagangan dan usaha mereka sanggupi. Tipikal masyarakat di sana adalah lebih malu jika terlihat susah dan seperti meminta-minta. Mereka memegang pendapat untuk sebisa mungkin tetap terlihat ada meskipun sebenarnya tidak ada. Maka dari itulah saya katakan mereka senang bekerja apapun pekerjaannya asalkan baik dan menguntungkan mereka. Mereka berpegangan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu dari kalian memikul kayu bakar di punggungnya itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada seseorang baik diberi ataupun ditolak. Hadis riwayat Bukhari. Namun karena hal tersebut jugalah akhirnya menimbulkan kekurangan yang sejalan dengan keunggulannya. Karena mafhum nih tadi tentang susahnya mencari penghasilan dan beratnya usaha keras, masyarakat itu cenderung terkesan pelit dalam berbelanja. Daya beli masyarakat terkesan rendah. Oleh karena itu, pedagang atau pelaku usaha di kawasan itu mau tidak mau nih harus menurunkan harga yang seharusnya sesuai dengan standar pemasaran pada umumnya menjadi lebih rendah. Hal terpenting dalam pemikiran mereka adalah bagaimana cara agar tidak kehilangan konsumen walaupun modal awal hampir tidak tertutupi. Apa sih sebenarnya daya beli masyarakat itu? Jadi daya beli masyarakat itu adalah kemampuan seseorang atau bisnis dalam membeli suatu barang atau jasa yang mereka butuhkan. Nah, kondisi daya beli masyarakat yang rendah ini akhirnya membuat persaingan di antara para pedagang menjadi sangat sengit. Mereka berlomba untuk menurunkan harga sehingga dapat berkompetisi dalam menarik pelanggan. Mereka menyadari tipikal masyarakat yang kerap kali tidak jadi membeli sebuah barang di toko A karena menganggap barang tersebut lebih mahal daripada yang dijual di toko lain, dan mereka akan beralih ke toko yang mereka anggap menjual barang yang sama tetapi dengan harga yang lebih murah dan pada akhirnya menguntungkan mereka. Kesimpulannya adalah bersosialisasi menjadi perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang dimana manusia memang diciptakan untuk saling bersosialisasi
dan membutuhkan satu sama lain. Seperti halnya tadi, usaha perdagangan dan jual beli. Para konsumen itu membutuhkan usaha perdagangan untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi pedagang juga sangat membutuhkan konsumen untuk meraih keuntungan. Bahkan mereka mampu melakukan apa saja demi mencapai tujuan masing-masing. Inilah keunggulan dan kekurangan yang ada di daerah tempat tinggal saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.